sebelumnya bahwa kita akan mendatangkan contoh-contoh ayat yang kejam, kata mereka, yang berada dalam Al-Quranul Karim, yang tidak pantas keberadaannya di dalam kitab suci. Padahal kalau kita mau membaca dengan seksama ayat-ayat yang diklaim kejam, itu malah menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan rahmat Al-Quranul Karim. Ayat yang paling kejam, kata mereka, adalah yang ada di surah Muhammad. Surat Muhammad ini juga dikenal dengan suratul qital, surat peperangan. Di ayat keempat, di potongan ayat keempat, coba dibuka. Allah mengatakan di sini, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggallah leher-leher mereka. Kejam nggak? Pancunglah kepala mereka. Apa makna ayat ini kalau kita ketemu orang kafir di pinggir jalan? Bunuh. Akhirnya muncul teroris, ngelihat orang kafir, bunuh. Sana bunuh. Ini yang kita sampaikan. Banyak orang tidak menyelesaikan membaca ayat. Sehingga dia jadi salah faham dengan maksud ayat ini. Ayat ini konteksnya dalam peperangan. Lanjutkan ayat ini. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan fadarbur riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha. Anak akan bacakan artinya lengkap sehingga orang nggak ada lagi yang salah faham. Ayat ini berkaitan dengan masa perang, di medan perang, ketika berkecamuk peperangan, penggal tuh orang-orang kafir. Soalnya kalau memang maknanya seperti yang difahami oleh sebagian orang, ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Tidak akan ada orang Nasrani di negeri Islam. Tidak akan ada orang Nasrani di Palestina, di Suriah, di Mesir. Tapi buktinya sampai hari ini, Mesir Koptik sampai hari ini ada sejak zamannya Amr bin As. Sehingga antum faham bahwa makna fadarbur riqab, penggalah kepala itu adalah ketika di medan perang. Anak akan bacakan artinya. Allah mengatakan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Antum lihat? Sampai perang berhenti. Berarti ayat ini konteksnya dalam peperangan. Selesai. Kita udah sampaikan di awal-awal video bahwa Islam ini mengatur hukum dalam kondisi damai, dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, nih ayatnya salah satunya. Kemudian kalau kita membaca lebih detail lagi, ayat ini berbicara tentang membebaskan tawanan. Tidak semuanya dibunuh. Karena terbukti ada yang ditawan. Lalu Allah memberikan pilihan kepada umat Islam pada waktu itu. Fa imma mannan ba'du aw fidah. Setelah itu kalian menang, kalian mengalahkan mereka, ya terserah kalian. Kalian bisa bebaskan tawanan itu tanpa syarat. Bebaskan aja. Sebagai bentuk keindahan Islam. Atau bebaskan dengan ya bersyarat. Dengan bayar sesuatu. Atau pergantian tawanan. Seperti yang terjadi di negara-negara jemaah. Maka sekali lagi, ayat ini berkaitan dengan peperangan. Dan ayat ini menunjukkan keindahan Islam. Dan bukti nyata bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Masih ada ayat-ayat lainnya. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Barakallahu fikum.